Halo orang-orang santuy, balik lagi nih bareng Paduka. Gimana kabarnya kalian semua? Apakah lancar puasanya? Jangan pada mokel ya guys ya. Oke, jadi kali ini Paduka akan menceritakan film yang cukup seru yang berjudul The Meg yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh John Turtelbaum. Film ini dibintangi oleh mamang saya yaitu Jason Statham. Nah, jadi film ini menceritakan munculnya hiu purba ganas dari Palung Mariana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan tim penyelam yang kini sedang menyelamatkan awak kapal selam nuklir yang rusak, yang lokasinya ada di Palung Mariana. Di sini Mamang Jason berperan sebagai Jonas. Nah, ketika Jonas akan membawa awak kapal terakhir, tiba-tiba kapal selam itu diserang. Bagian lambung kapal itu ditabrak oleh sesuatu yang sangat besar dan entah apa itu. Ia berhasil menyelamatkan awak kapal. Namun sayangnya dua kru kapalnya sendiri malah terjebak, sehingga dengan terpaksa mau tidak mau Jonas harus meninggalkan kedua krunya itu. Kemudian ada seorang dokter yang bernama Hiller yang mencoba membuka pintu untuk menyelamatkan kedua kru. Namun Jonas langsung menutup kembali sambil mengatakan kalau mereka berdua pasti sudah mati dan tidak mungkin kita bisa menyelamatkannya. Dan ya benar saja tiba-tiba terjadi ledakan besar di sekitar mereka. Adegan kemudian berlatar pada masa kini, yaitu tepatnya 5 tahun setelah kejadian di Palung Mariana. Kemudian terlihat seorang miliarder yang bernama Morris yang pergi ke tempat penelitian yang bernama Manawan. Di sana ia disambut oleh Dr. Zhang selaku pimpinan di pusat penelitian ini. Di sana juga ada seorang wanita yang bernama Suyin yang merupakan ahli kelautan sekaligus anaknya Dr. Zhang. Dan si kecil ini bernama Mei Ying, anak Suyin. Jadi mereka ini sedang melakukan penjelajahan di Palung Mariana yang diyakini merupakan titik terdalam di planet Bumi. Setelah itu Morris dibawa Dr. Zhang menemui Jack yang menjadi perancang kapal selamnya. Ia juga berkenalan dengan staf lainnya yaitu Dr. Hiller si petugas medis, Max si kepala pangkalan, DJ si pilot jarak jauh, dan yang terakhir Lori Taylor yang merupakan pilot kapal selam misi. Dan diketahui si Lori ini adalah mantan istrinya Jonas. Nah, dalam misi ini Lori ditemani oleh Toshi dan The Wall. Nah, menurut teori serta perhitungan Dr. Zhang, kalau titik terdalam di Palung Mariana ini bukanlah dasarnya, melainkan seperti dilapisi hidrogen sulfida, dan ia berasumsi kalau ada sesuatu lagi di bawahnya yang belum diketahui. Dan jika teorinya ini benar, maka mereka semua yang akan pertama kali menyaksikannya. Dan jika gagal, maka uang investasi Morris yang senilai 1,3 miliar dolar akan terbuang sia-sia. Adegan kembali pada Lori dan kawan-kawan. Mereka bertiga tiba di dasar Palung Mariana, dan mereka berniat menembus batas lapisan itu. Dan ternyata lapisan itu cuma seperti awan. Dan di sana terlihat hewan-hewan yang memiliki bentuk yang sangat aneh-aneh, tidak seperti hewan konvensional pada umumnya. Lori kemudian meminta izin pada DJ untuk meluncurkan rover si robot penjelajah, karena di dalam sana banyak spesies yang belum mereka ketahui. Jadi misi mereka adalah mengenali semua spesies dan mendatanya. Beberapa saat kemudian ada sesuatu yang mendekat ke robot rover, dan ya si robot penjelajah itu berhasil ditabrak dan jadi rusak. Setelah itu si makhluk mendekati kapal selam yang dinaiki Lori dan langsung menyerangnya. Atas serangan itu membuat kapal selamnya rusak dan koneksi dengan pusat terputus. Di pangkalan Manawan mereka semua panik ketar-ketir bol getar. Kemudian mereka juga berdiskusi untuk mencari solusi untuk menyelamatkan Lori dan kawan-kawan. Heller mengatakan kalau kita harus mengirimkan tim penyelamat untuk pergi ke Palung Mariana. Di sini Max menawarkan Jonas untuk jadi tim penyelamat karena dulu juga Jonas berhasil selamat dari palung itu. Namun di sini Heller tak setuju karena Jonas dulu meninggalkan dua krunya. Max membantah pernyataan Heller. Ia mengatakan kalau Jonas sudah menceritakan semua alasannya. Kalau waktu itu ada sesuatu yang sangat besar menyerang kapal selam mereka. Dr. Zhang kemudian memutuskan untuk mengikuti saran dari Max karena ia percaya kalau makhluk yang menyerang kapal selam Lori mungkin saja sama seperti yang dialami Jonas. Singkat cerita, Max dan Dr. Zhang pergi ke Thailand untuk menemui Jonas. Di sini Jonas sendiri menjadi tukang penyewaan kapal. Ketika Jonas pulang ke rumahnya, ia melihat Dr. Zhang dan Max yang sudah ada di sana. Max kemudian menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan ia juga mengatakan kalau yang sedang terjebak di Palung Mariana adalah Lori, mantan istrinya Jonas. Dr. Zhang terus membujuk Jonas agar ia mau membantunya dalam misi penyelamatan ke Palung Mariana, dan Jonas pun akhirnya setuju untuk ikut dalam misi. Sementara itu, di sisi lain, Wall berhasil menghidupkan kembali daya kapal selamnya dan berhasil mengaktifkan penghangat ruangan. Sedangkan Toshi sendiri sedang menyiapkan sebuah surat untuk istrinya. Ia berjaga-jaga ya kalau dirinya tak selamat. Dan ketika lampu kapalnya dinyalakan, hal itu malah menarik perhatian si makhluk tadi. Dalam guncangan itu, perut Lori tertusuk sebuah obeng dan persediaan oksigennya bocor. Maka dari itu mereka bertiga hanya punya waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Suyin kemudian memutuskan untuk membuat satu kapal guna menarik kapal Origin ke atas. Namun resikonya sangat besar dan bisa saja membuat mereka semua mati. You are go for launch.
Singkat cerita, Jonas berhasil tiba di pangkalan Manawon. Sebelum pergi, Jonas dicek terlebih dahulu kesehatannya oleh Dr. Heller. Di sini terlihat Dr. Heller yang masih kesal terhadap Jonas. Ia kemudian akan menggunakan kapal selam yang diberi nama Nepolution. Ketika Jonas akan bersiap-siap, tiba-tiba di dalam kapal itu ternyata ada Mei Ying, dan mereka berdua pun berbincang-bincang. Kemudian sebelum pergi, Jonas berjanji kalau ia akan menyelamatkan semuanya, termasuk ibu Mei Ying. Adegan kembali pada Suyin yang sudah sampai, dan ia langsung melontarkan magnet buat nariknya. Ketika ia akan menarik, tiba-tiba ada yang menabrak kapal selamnya. Atas kejadian itu, Suyin percaya kalau di dalam sini ada sesuatu, dan benar saja tiba-tiba ada cumi-cumi raksasa yang mencengkeram kapal selam Suyin. Nah, ketika kapal Suyin akan hancur, tiba-tiba si cumi-cumi raksasa ini mati, dan si cumi ini dimakan oleh hiu yang sangat besar. Dan di sini Dr. Hiller yang akhirnya percaya tentang apa yang dulu Jonas lihat. Jonas kemudian menyuruh Suyin untuk mematikan daya pesawat. Hal itu karena si hiu sangat tertarik dengan cahaya. Nah, ketika hiu itu akan mendekati Suyin, Jonas langsung menembakkan flare guna memancing perhatian si hiu. Setelah itu, Jonas kemudian menyuruh Suyin untuk kembali ke pangkalan, karena kapal Suyin mengalami kerusakan akibat serangan si cumi-cumi tadi. Jonas kemudian berhasil menempelkan kapalnya ke kapal Origin. Kemudian ia mengevakuasi Lori, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba si hiu muncul kembali. Si Wall sempat pindah ke kapal Jonas, namun sayangnya Toshi tertinggal, dan ia berhasil menyelipkan secarik surat di kantong celana Wall. Singkat cerita, mereka tiba di pangkalan, namun di sini Suyin langsung menyalahkan Jonas dan mengira Jonas meninggalkan Toshi. Jonas yang merasa tersinggung, dia mengatakan kalau sebab inilah ia tak mau lagi melakukan misi penyelamatan lagi. Ketika Jonas menjenguk Lori yang sedang dirawat, Dr. Hiller akhirnya meminta maaf pada Jonas. Jonas pun mau memaafkannya asalkan ia menyelamatkan dulu Lori. Dan pada malam harinya, Suyin menemui Jonas di kamarnya. Di sini Suyin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia juga sangat berterima kasih karena Jonas sudah menyelamatkan dua krunya. Setelah itu mereka semua sedang rapat dan membahas tentang kejadian kemarin. Ya benar, yaitu si Megalodon, hiu prasejarah yang ukurannya sangat besar, yang kira-kira si hiu panjangnya sekitar 24 meter. Dan si hiu ini adalah puncak dari rantai makanan di lautan. Bahkan seekor paus dewasa saja bisa terbelah dua akibat gigitannya. Namun Megalodon ini sudah dianggap punah selama lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Di sini Morris berniat melakukan misi eksplorasi lagi ke Palung Mariana guna menangkap si Megalodon. Namun Jonas tak setuju dengan rencana itu. Ia berpendapat kalau itu adalah misi bunuh diri, karena tak mungkin manusia biasa melawan hiu sebesar dan seganas itu. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Mei Ying yang sedang bermain sendirian di lantai O. Nah, ketika ia melihat ke kaca besar di hadapannya, tiba-tiba sontak saja atas teriakan itu membuat Jonas dan Suyin lari ke tempat Mei Ying berada. Mei Ying kemudian menceritakan pada ibunya kalau tadi ada monster yang sangat besar. Dan ketika Max melihat rentakan pada kaca itu, tiba-tiba ada anak paus yang mendekat. Dan inilah yang terjadi. Nah, singkat cerita, Jonas dan yang lainnya pergi ke lautan lepas untuk mencari si Megalodon. Mereka kemudian menemukan kapal pemburu ikan yang karam. Kemudian mereka berencana menembakkan sebuah pelacak ke si hiu Megalodon. Dan Jonas lah yang akan berenang mendekati si hiu. Hal itu dilakukan karena tak bisa mendekat dengan kapal, karena hiunya sangat agresif terhadap gerakan kapal. Jonas berhasil menembakkan pelacaknya. Namun ketika mereka akan menarik Jonas, tiba-tiba si hiu mendekati akibat ada getaran dari kapal. Dan untungnya Jonas berhasil selamat dan berhasil naik ke kapal. Kemudian mereka menyiapkan obat bius untuk melumpuhkan si hiu. Nah, biasanya paus orca butuh 10 mili obat untuk bikin pingsan dan 20 mili buat membunuhnya. Maka dari itu Dr. Hiller menyarankan untuk menggunakan 1 botol obat biusnya. Setelah itu Suyin masuk ke dalam sangkar penghalang hiu yang terbuat dari bahan yang sangat kuat. Dan di sini Suyin bertugas menembakkan obat biusnya ya guys ya. Ketika Suyin di dalam air, Wall langsung menaburkan umpan. Namun yang datang ke Suyin hanya hiu-hiu kecil konvensional pada umumnya. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba hiu-hiu itu pergi. Dan ya pasti ada hiu yang lebih besar lagi yang akan datang ke arah Suyin. Dan ya benar saja si Megalodon langsung menabrak sangkar tersebut. Bidikan pertama gagal dan malah membuat si hiu balik menyerang Suyin. Dan berhasil menggigit sangkar itu dan menariknya. Terlihat kapal sebesar itu saja sampai tertarik oleh si hiu. Dan si hiu hampir saja menelan sangkarnya. Sontak saja Jonas yang mendengarnya langsung menyelam guna membantu Suyin. Kepanikan ditambah ketika Jess kepental masuk ke air saat Derek tadi menghantamnya, sehingga Megalodon langsung pergi ke arah Jess untuk memangsanya. Namun untungnya Jess berhasil naik kembali ke kapal sebelum si Megalodon mencaploknya. Adegan kembali pada Jonas yang terus mencoba menyelamatkan Suyin. Namun sangkarnya sulit untuk dibuka. Suyin sendiri pingsan akibat masker oksigennya yang bocor.
Dan ketika besi dereknya terjatuh ke dalam air, Jonas pada akhirnya berhasil mengeluarkan Suin. Dan dari kapal, Wall menaruh umpan baru menggunakan derek yang satunya. Hal itu untuk mengalihkan si Megalodon yang mencoba memangsa Jonas. Ketika Jonas dan Suin akan dimangsa, tiba-tiba si Megalodon tersangkut oleh tali derek dan tiba-tiba mati begitu saja. Ya mungkin saja efek dari obat bius yang sebelumnya berhasil Suin tembakan. Singkat cerita, si Megalodon berhasil dinaikkan ke atas kapal dan digantung. Sementara itu, Suin yang sudah terbangun dari pingsannya, ia ngobrol dengan Jonas. Nah, Jonas di sini merasa aneh dengan hiu yang ini. Ia merasa kalau hiu ini berbeda dengan yang sebelumnya menggigit kaca pangkalannya. Dan ia benar saja, tiba-tiba Wall berhasil dimangsa oleh hiu yang jauh lebih besar dari hiu yang berhasil mereka tangkap. Kapal tersebut terbalik dan Dr. Zhang terluka cukup parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Megalodon kembali datang. Dan di sini Dr. Heller memilih mengorbankan dirinya. Hal itu agar si Jess bisa kabur. Setelah itu mereka semua pergi dengan menggunakan perahu karet. Namun tiba-tiba si Megalodon kembali datang karena tertarik dengan getaran dari mesin perahu karet. Untungnya ada helikopter datang yang langsung menembakkan bius ke si Megalodon sambil terus menembakinya. Di tengah-tengah perjalanan Dr. Zhang yang tidak kuat lagi dan akhirnya ia pun meninggal di pelukan Suyin. Setelah kejadian itu mereka berkumpul. Morris mengatakan kalau ia telah memberitahu tentang si Megalodon ke berbagai negara terdekat, termasuk salah satunya Indonesia. Tiongkok akan mengirimkan 2 kapal penghancur karena kini Megalodon bukan lagi urusan mereka. Dan dengan resmi ia menutup proyek Monawan untuk sementara waktu sampai si Megalodon berhasil dihabisi. Dan malam pun poek, ternyata Morris berbohong mengenai kapal penghancur dari Tiongkok. Ia berniat akan membunuh sendiri si Megalodon. Morris dan para tentara pergi ke lokasi Megalodon berada. Namun sayangnya mereka salah membunuh dan yang mereka bunuh cuma paus biasa. Nah pas kapalnya akan pergi si Morris tak siap dan berhasil tercebur. Disusul dengan si Megalodon yang mendekat ke arahnya. Dan ya, ia berhasil terbunuh. Keesokan harinya di pangkalan semua kru baru tahu kalau Morris membohongi mereka semua. Jonas kemudian meminta Jack untuk melacak posisi keberadaan si Megalodon. Dan ya, si Megalodon sendiri sedang mengarah ke pantai Sanya yang merupakan pantai terpadat di dunia. Para pengunjung di pantai akhirnya sadar kalau di bawah mereka ada hiu. Sehingga mereka semua langsung ketar-ketir Wall getar, menyelamatkan diri masing-masing. Di saat situasi terlihat tenang, tiba-tiba Megalodon kembali menyerang para pengunjung pantai. Ketika Megalodon hampir sampai di pantai, ia langsung putar balik karena tertarik dengan suara tiruan yang diputar. Jonas langsung dikejar-kejar si Megalodon, sementara Suin langsung mengikuti dari belakang dan berhasil menembaki si Megalodon. Namun si hiu itu masih jag-jago ringkas, tidak kenapa-kenapa. Ketika Jonas akan meluncurkan tembakan kedua, tiba-tiba tombolnya macet. Sedangkan di permukaan terlihat ada kekacauan yang diakibatkan helikopter yang saling bertabrakan. Dan salah satunya jatuh menimpa kapal mereka. Suin yang panik akan keadaan Mei Ying, ia langsung berbalik ke kapal untuk mencari Mei Ying. Ketika Jonas berhasil melukai perut si Megalodon, namun kapalnya juga hancur sehingga ia harus keluar dari kapal selamnya. Lalu ia mengambil tombak dari kapalnya dan berhasil menusukkan tombak ke mata si Megalodon. Karena darah si Megalodon yang menyebar kemana-mana, hal itu membuat hiu-hiu kecil berdatangan dan langsung memukbang si Megalodon. Dan disusul Suin yang berhasil menjemput Jonas. Di akhir film terlihat mereka semua yang sangat lega karena berhasil selamat dan mengalahkan si Megalodon. Dan film pun bersambung. Nah jadi itulah alur cerita dari film The Meg. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan nama. Dan ya seperti biasa, salam santuy.